Gus Samsudin akhirnya mengaku tentang kesaktiannya. Ia mengungkapkan tidak punya kesaktian. Ia hanya seorang hamba. Pernyataan itu ia sampaikan kepada Denny Sumargo saat ia diwawancarai mengenai perseteruan yang tidak ada habisnya dengan Marcel Pesulap Merah. Sebelumnya, Gus Samsudin dalam setiap unggahannya dalam channel YouTube-nya mengatakan bahwa keilmuan yang ia punyai didapatkan dari olah rasa. Ia juga menyangkal bahwa orang tidak melakukan ilmu rasa yang ia punya tidak akan tahu bagaimana ilmu rasa itu bekerja. Juga dalam setiap pengobatan yang ia lakukan seakan-akan ia punya kesaktian layaknya orang yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, khususnya penyakit non-medis. Dalam perbincangan dengan Denny Sumargo, ia menyatakan bahwa sebenarnya ia hanya sebagai perantara atas kesembuhan pasiennya. Saya sudah sering mengatakan kalau saya itu tidak sakti. Saya itu hanya seorang hamba yang hanya berdoa. Masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkap Gus Samsudin. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasien-pasien saya. Tidak. Jadi panjenengan datang ke saya di sini kita niatnya untuk bersilaturahmi, lalu berdoa bersama-sama, nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Gus Samsudin. Ia menambahkan bahwa penyakit non-medis yang selalu dianggap santet sebenarnya bukan hanya karena santet. Gus Samsudin menjelaskan bahwa dalam penyakit non-medis ada 3 macamnya, yakni penyakit ain, ketempelan, dan santet atau sihir. Sihir sendiri ada beberapa jenisnya. Salah satunya kalau di Jawa itu kita sering bilang banaspati, yang biasanya terbang seperti bola api lalu jatuh di atap rumah orang, kata Gus Samsudin. Nah, ketika kita melakukan doa-doa lalu munculan sebuah ikatan atau buhul, dan ketika kita bacakan doa-doa maka terjadilah hal yang di luar dari penalaran, kata Gus Samsudin. Gus Samsudin mengaku bahwa ia bukanlah orang sakti yang mempunyai kekuatan segala, yang ia lakukan hanya sebagai perantara. Dan kejadian yang terjadi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika saya bacakan doa saya bisa seperti itu? Tidak. Itu terjadinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak saja. Ketika ada orang-orang yang datang kita doakan terus tiba-tiba dia muntah paku, apakah saya bisa mengeluarkan paku? Tidak. Hal itu hanya karena doa dan saya hanya menjadi lantaran sababiyah sehingga orang itu keluar paku, ungkap Gus Samsudin.